Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, pada video kali ini saya akan sharing kepada Sobat Maya tentang suatu hal yang penting, bahkan sangat penting jika Sobat Maya peduli tentang perencanaan keuangannya Sobat Maya. Bahkan kita harus menyiapkan hal ini terlebih dahulu sebelum kita memulai berinvestasi. Nah, apakah itu? Hal ini bernama dana darurat. Nah, apakah ada Sobat Maya yang sudah menyiapkan dana darurat? Atau malah baru kali ini dengar tentang dana darurat? Jadi sesuai namanya ya Sobat Maya, dana darurat ini diperuntukkan untuk mengakomodir biaya-biaya tidak terduga yang sifatnya darurat. Jadi jangan salah nih Sobat Maya, ada hal-hal yang nantinya Sobat Maya kira ini penting, oh ini kita pakai dari dana darurat. Nah, bukan seperti itu Sobat Maya. Nah, untuk lebih detailsnya, kita langsung ke videonya ya. Jangan lupa saksikan sampai habis. Nah Sobat Maya, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa dana darurat itu adalah dana yang akan kita pakai jika terjadi sesuatu hal yang tak terduga yang bersifat darurat. Contohnya nih, amit-amit kalau misalnya kita tuh kerja, terus karena pandemi seperti ini kita di PHK. Nah, dengan adanya dana darurat, maka kebutuhan cash flow kita tuh nggak terganggu nih. Paling nggak kita bisa ambil dari dana darurat tersebut, sembari mencari pekerjaan. Ataupun misalnya, lagi ada kena musibah nih, contohnya kebanjiran, ataupun misalnya atapnya bocor. Nah, itu kita juga bisa ambil dari dana darurat ini, jadi nggak mengganggu kebutuhan dapur kita, Sobat Maya. Nah, jadi seberapa penting sih dana darurat ini? Coba Sobat Maya bayangkan. Misalnya, amit-amit kayak tadi ya, kita di PHK, artinya kita nggak ada penghasilan dong. Nah, kalau misalnya nggak ada penghasilan, kita mau makan, duitnya dari mana? Nah, inilah pentingnya dana darurat tersebut. Namanya aja dana darurat ya. Jadi, sejumlah dana yang kita kumpulkan hanya untuk kondisi tertentu yang bersifat darurat. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menghitung dana darurat dan sebenarnya berapa besar sih yang harus kita persiapkan untuk dana darurat tersebut. Nah, langkah pertama yang Sobat Maya perlu lakukan adalah menghitung biaya pengeluaran bulanannya Sobat Maya. Contohnya aja nih, misalnya Sobat Maya itu pengeluaran bulanannya di 2 juta rupiah. Nah, kalau misalnya Sobat Maya jomblo atau belum punya tanggungan nih ya, Sobat Maya bisa menabung dana darurat itu sebesar 3 kali pengeluaran bulanan. Dalam kasus ini adalah 6 juta. Nah, setelah Sobat Maya mengetahui jumlah dana darurat yang perlu Sobat Maya siapkan, nah Sobat Maya atur lagi tuh time frame-nya berapa lama mengumpulkan dana darurat ini. Contohnya aja misalnya dalam waktu 6 bulan. Artinya Sobat Maya ya kumpulinnya 1 juta per bulan untuk di dana darurat. Nah, tapi jumlah dana darurat ini berbeda lagi Sobat Maya kalau misalnya Sobat Maya punya tanggungan. Kalau misalnya Sobat Maya punya tanggungan, itu idealnya adalah 6-12 kali pengeluaran bulanan. Gitu. Jadi, kayak ceritanya tadi, misalnya Sobat Maya 2 juta, terus Sobat Maya udah punya tanggungan. Artinya, Sobat Maya harus menyiapkan 12 bulan ya pengeluaran di dana daruratnya. Jadi 24 juta. Nah, misalnya Sobat Maya mau menabungnya selama 1 tahun, ya artinya setiap bulan Sobat Maya harus menabung 2 juta di dana daruratnya. Nah, kalau misalnya udah terkumpul, baru Sobat Maya lanjutkan ke investasi ataupun misalnya untuk hal-hal yang lainnya. Tapi kalau misalnya Sobat Maya peduli banget tentang perencanaan keuangan, dana darurat ini di top priority ya Sobat Maya. Nah, jadi setelah kita tahu tadi tuh ya, kegunaan dana darurat, pengertian dana darurat, lalu cara menghitung dana darurat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, di instrumen apa sih kita harus menaruh dana darurat kita? Apakah cuma di tabungan doang? Atau malah di celengan? Atau gimana? Nah, menurut saya nih ya Sobat Maya tuh bisa menabung dana daruratnya ini di instrumen investasi yang liquid dan minim resiko. Contohnya apa? Contohnya adalah deposito dan reksadana pasar uang. Nah, kalau deposito itu memang perlu dana yang lebih besar ya. Jadi contohnya di bank-bank itu normalnya deposito itu minimum placement-nya itu ataupun minimum penempatannya adalah 8 juta. Nah, jadi kalau misalnya belum sampai segitu, Sobat Maya ada alternatif lain yaitu menabung di reksadana pasar uang.
Nah, salah satu platform yang saya gunakan untuk menabung reksadana pasar uang adalah di Bibit. Nah, bagi Sobat Maya yang belum mendaftar di Bibit ataupun ingin melakukan investasi pertama di aplikasi Bibit untuk mendaftar reksadana nih ya, Sobat Maya bisa menggunakan kode referral saya, yaitu Sudarsan. Jadi nantinya Sobat Maya akan mendapatkan cashback Rp25.000 yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Nah, sedikit iklan aja ya tadi ya. Nah, kita lanjut Sobat Maya. Nah, kenapa sih saya menyarankan Sobat Maya itu untuk ditaruh di instrumen investasi aja dana daruratnya? Karena deposito ataupun reksadana pasar uang ini sifatnya liquid yang pertama ya. Yang kedua tuh dia low risk banget. Jadi umpamanya 90% tuh pasti aman, 10%-nya kalau lagi apes doang. Nah, harusnya sih nggak kejadian ya, apalagi kayak misalnya deposito itu dijamin LPS. Jadi, dana kita kalau misalnya di bawah 2M itu aman. Nah, kalau misalnya Sobat Maya udah menentukan instrumen investasinya, ataupun misalnya lebih nyaman ditaruh di tabungan, nggak masalah. Karena kalau deposito itu kan kita harus nunggu jatuh tempo, ataupun reksadana pasar uang bisa cairnya itu T+3, kurang lebih ya, T+2, T+3 hari kerja. Jadi kalau misalnya kita butuh dananya di weekend, itu nggak bisa langsung cair Sobat Maya. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah likuiditas kan. Jadi, Sobat Maya bisa mengalokasikan kayak 20-80 gitu. 20-nya di cash, di ATM, di tabungan, yang kapanpun Sobat Maya mau ambil bisa langsung ambil. Sisanya 80% ditaruh di instrumen yang minim resiko aja seperti deposito dan reksadana pasar uang tersebut. Karena kalau misalnya cuma taruh di tabungan, sayang ya. Kalau misalnya kita taruh di investasi kan duitnya bisa berkembang biak sendiri. Jadi saat kita tidur pun duitnya tetap bekerja, tambah banyak seperti itu. Dan termasuk liquid juga. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini tentang dana darurat. Jadi kalau misalnya Sobat Maya belum menyiapkan dana darurat, ada baiknya Sobat Maya menyiapkan dari sekarang. Nah kalau misalnya dana daruratnya udah terkumpul sesuai kebutuhannya Sobat Maya, barulah duit yang lain tuh dialokasikan untuk investasi ataupun hal lainnya. Tapi karena kita pakai cara cerdas, dana daruratnya juga kita udah taruh di investasi ya Sobat Maya. Tapi jangan lupa pisahkan ya Sobat Maya. Nah, jadi portofolio dana darurat ini tersendiri nih. Jangan Sobat Maya campurin sama portofolionya investasi yang lain. Ataupun misalnya kayak di tabungan, kalau bisa, bikinlah tabungan tersendiri untuk dana darurat ini. Jadi jangan digabung dengan rekening yang lain nih Sobat Maya, agar nggak nyaru gitu ya. Jadi jelas fokus bahwa ini adalah dana darurat dan dipakai hanya jika kalau misalnya terjadi keadaan tidak terduga yang bersifat darurat. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Ini beneran selesai. Thank you buat semuanya Sobat Maya yang udah nonton sampai habis. Jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya Sobat Maya kurang suka, boleh menekan tombol dislike. Tapi jangan lupa tinggalkan kolom komentar ya Sobat Maya. Apa yang Sobat Maya nggak suka, dan apa yang bisa saya perbaiki untuk kedepannya. Nah Sobat Maya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu lancar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.